Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Imran Rusyidi MTH Magister Education dan teman-teman yang berbahagia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kelompok 10 dengan tema Evaluation Research Design atau desain penelitian evaluasi. Pada konten overview atau tinjauan konten ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, definition of evaluation research design atau pengertian desain penelitian evaluasi. Yang kedua, basic concept of evaluation research design atau konsep dasar desain penelitian evaluasi. Yang ketiga adalah types of evaluation research design atau jenis desain penelitian evaluasi. Yang keempat, characteristic of evaluation research design atau karakteristik desain penelitian evaluasi. Yang kelima adalah method of evaluation research design atau metode desain penelitian evaluasi. Nah, kemudian masuk pada pembahasan pertama, yaitu definition of evaluation research design atau pengertian desain penelitian evaluasi. Evaluation research design is a scientific method used to determine the effectiveness of a program, policy, project, and specific activities that have been implemented, are ongoing, and future program. Jadi, penelitian evaluasi adalah metode yang digunakan untuk mengetahui efektivitas suatu program, kebijakan, proyek, dan kegiatan spesifik yang telah dilaksanakan, sedang berlangsung, dan program yang akan datang. Jadi, penelitian evaluasi adalah cara ilmiah untuk memulai seberapa baik suatu program, kebijakan, proyek, atau kegiatan tertentu. Nah, penelitian evaluasi ini membantu untuk mengetahui apa yang berfungsi dengan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana program atau kegiatan tersebut dapat ditingkatkan di masa depan. Nah, itu mungkin sekilas tentang pengertian penelitian evaluasi. Kemudian pada pembahasan kedua, yaitu basic concept of evaluation research design atau konsep dasar desain penelitian evaluasi. Nah, yang pertama adalah program and objectivities. Jadi kita harus membuat program terlebih dahulu dan tujuan dalam penelitian evaluasi. Kemudian kita melakukan program implementation activities dan result achieve. Nah, setelah kita membuat program dan tujuan evaluasi, tentu kita harus membuat rencana kegiatan pelaksanaan program dan hasil apa yang ingin dicapai. Setelah kita melakukan pelaksanaan program dan hasil yang ingin dicapai, setelah itu kita melakukan data collection activities. Kita melakukan kegiatan pengumpulan data. Nah, kita melakukan kegiatan pengumpulan data dari hasil yang ingin kita evaluasi. Setelah kita melakukan pengumpulan data, kemudian kita comparing implementation with plan and comparing result with program objectivities. Kita membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan membandingkan hasil dengan tujuan program. Nah, setelah kita melakukan pengumpulan data, kita melakukan perbandingan dengan pelaksanaan yang ada di lapangan dengan rencana kita. Kemudian kita juga membandingkan hasil yang telah kita ketahui dan membandingkan hasil yang telah kita ketahui dengan tujuan program yang telah kita rencanakan. Nah, setelah kita melakukan hal tersebut, kemudian kita melakukan plan implementation level informasi and program achievement level informasi. Kita melakukan informasi tingkat keterlaksanaan rencana dan informasi tingkat ketercapaian program. Jadi kita
memilah seberapa besar tingkat keterlaksanaan rencana tersebut, dan kita melakukan evaluasi seberapa tinggi tingkat ketercapaian program tersebut. Nah, setelah kita melakukan hal tersebut, kemudian kita melakukan follow up program and method improvement. Nah, kita melakukan tindak lanjut penyempurnaan program dan metode. Nah, dalam hal ini kemungkinan ada program yang mungkin masih banyak kekurangan, ataupun juga dalam metode yang digunakan ini kurang baik. Nah, maka dengan itu kita harus melakukan penyempurnaan program atau metode yang sekiranya dapat membantu meningkatkan hasil yang diinginkan. Nah, setelah kita melakukan tindak lanjut hal tersebut, barulah kita kembali lagi pada program and objectives. Nah, kita kembali kepada program dan tujuan sebagaimana pada awalnya, sehingga program dan tujuan kita yang program dan tujuan yang kita rencanakan awal itu dapat sempurna setelah kita melakukan evaluasi. Nah, mungkin itu penjelasan tentang konsep dasar. Kemudian, types of evaluation decision, jenis penelitian evaluasi. Jenis desain penelitian evaluasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, summative evaluation, yang kedua formative evaluation atau evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Nah, yang pertama summative evaluation. Summative evaluation ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah outcome evaluation, yang kedua impact evaluation, yang ketiga cost effectiveness and cost benefit analysis, yang keempat secondary analysis, yang kelima meta analysis. Nah, yang pertama adalah evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini mengungkapkan apakah program ini mencapai target yang jelas atau tidak. Nah, contoh pengaruh implementasi program pembelajaran berbasis proyek terhadap pencapaian kompetensi matematika siswa SMP. Nah, dari sini kan kita bisa menelaah ya bahwa program pembelajaran berbasis proyek ini apakah mampu tercapai kompetensinya terhadap pembelajaran matematika. Nah, kemudian evaluasi dampak. Nah, evaluasi dampak ini melakukan evaluasi dampak dari program secara keseluruhan, baik terukur maupun tidak terukur. Contoh, dampak penggunaan teknologi pembelajaran berbasis augmented reality terhadap keterlibatan dari pemahaman siswa pada materi ilmu pengetahuan alam. Nah, dari sini kita bisa menelaah ya bahwa dampak penggunaan teknologi pembelajaran berbasis augmented reality, apakah dengan penggunaan tersebut bisa memberikan dampak yang baik terhadap siswa, terutama pada materi ilmu pengetahuan alam. Yang ketiga, keefektifan biaya dan analisis biaya manfaat. Nah, yang ini adalah menganalisis biaya dan manfaat, apakah program yang dijalankan sesuai atau tidak dengan hasilnya. Analisis biaya, contoh ya, analisis biaya penggunaan platform pembelajaran online dalam konteks peningkatan literasi pada siswa sekolah menengah. Nah, dari sini kita bisa menelaah tentang biaya penggunaan platform pembelajaran dalam konteks peningkatan literasi. Apakah dengan penggunaan platform pembelajaran tersebut dapat memberikan keefektifan suatu pembelajarannya, dan apakah dengan menggunakan platform tersebut dapat
menghemat biaya dalam pembelajaran. Nah, yang keempat, analisis sekunder. Ya, analisis sekunder ini menguji kembali data yang ada dan untuk menjawab pertanyaan baru atau menggunakan metode yang sebelumnya. Contoh, analisis sekunder data ujian nasional untuk mengevaluasi korelasi antara keterampilan literasi dan hasil akademik siswa. Nah, jadi di sini menggunakan data sekunder yaitu data ujian nasional untuk mengevaluasi korelasi antara keterampilan literasi. Nah, kemudian digabungkan dengan hasil akademik siswa. Apakah dari secondary analis itu bisa memberikan dampak yang baik. Nah, yang kelima adalah meta-analisis. Meta-analisis ini mengintegrasikan estimasi dari hasil beberapa studi kasus untuk sampai pada penilaian keseluruhan atau pada ringkasan pada pertanyaannya. Contoh, efektivitas strategi pengajaran aktif dalam pembelajaran PAI. Nah, dari sini kan kita bisa melihat tentang efektivitas suatu strategi pengajaran. Apakah dalam pengajaran tersebut dapat memberikan pengaruh yang baik. Nah, kemudian formative evaluation. Formative evaluation sendiri ini sama terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah needs assessment, yang kedua evaluability assessment, yang ketiga structured conceptualization, yang keempat implementation evaluation, yang kelima process evaluation. Nah, yang pertama adalah penilaian kebutuhan. Penilaian kebutuhan ini adalah untuk menentukan siapa yang membutuhkan program dan seberapa besar kebutuhan tersebut. Contoh ya, studi kebutuhan pelatihan keterampilan komunikasi siswa di SMA pada era digital. Nah, pada contoh tersebut ya kita bisa menelaah bahwa seberapa besar keinginan siswa untuk berminat pada pelatihan keterampilan komunikasi. Jika minat pada pelatihan keterampilan komunikasi tersebut banyak, maka bisa dilakukan. Nah, kemudian penelitian evaluabilitas. Penilaian evaluabilitas ini untuk menentukan apakah suatu evaluasi layak dan bagaimana pemangku kepentingan dapat membantu. Contoh, evaluabilitas program peningkatan literasi anak usia dini. Nah, dari sini kan ada program peningkatan literasi anak usia dini. Bagaimana seorang pemangku kepentingan ini dapat membantu dalam program peningkatan literasi anak tersebut. Yang ketiga adalah konseptualisasi terstruktur. Nah, konseptualisasi terstruktur ini dapat membantu para pemangku kepentingan menjelaskan program atau target populasi dan memungkinkan hasilnya. Contoh, pengembangan program peningkatan prestasi belajar matematika di sekolah dasar. Nah, pada contoh tersebut adanya program peningkatan prestasi belajar. Tentu dalam program tersebut perlu adanya suatu pengembangan yang diperlukan oleh pemangku kepentingan ya, agar program tersebut dapat berjalan dengan baik dan seterusnya. Nah, kemudian evaluasi implementasi. Evaluasi implementasi ini memonitor ketepatan program atau teknologi. Contoh, evaluasi implementasi program bimbingan dan konseling di sekolah menengah atas. Nah, jadi ini melakukan evaluasi implementasi atau keterlaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah. Apakah program
bimbingan dan konseling di sekolah itu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kelima adalah evaluasi proses. Evaluasi proses ini untuk menyelidiki proses penyampaian program atau teknologi, termasuk prosedur penyampaian alternatif. Contoh analisis proses implementasi kurikulum berbasis kompetensi di perguruan tinggi. Nah, dari sini kita bisa melihat ya bahwa implementasi kurikulum berbasis kompetensi ini apakah dapat terlaksana dalam hal implementasinya, terutama di perguruan tinggi. Kemudian the difference between summative and formative evaluation. Kemudian perbedaan antara summative evaluation dan formative evaluation. Nah, perbedaan tersebut yang pertama dari aspek penggunaannya, dari aspek kegunaan. Formative evaluation ini improvement program, memperbaiki program. Kemudian summative evaluation ini making program decision in the future. Nah, sedangkan summative evaluation ini membuat keputusan program di masa datang. Nah, jadi dalam hal kegunaan formative evaluation ini dalam fungsinya itu memperbaiki program yang telah dilakukan atau program yang telah dilaksanakan. Sedangkan summative evaluation ini digunakan untuk membuat keputusan program yang akan membuat keputusan program yang di masa datang. Nah, kemudian dari segi audiens ini formative evaluation itu formative evaluation ini menyangkut program manager and staff, sedangkan summative evaluation ini policy maker and consumer. Nah, audiens pada formative evaluation ini terfokus pada manajer program dan staff, sedangkan summative evaluation ini dibuat fokus pada pembuat kebijakan dan konsumen. Nah, jadi formative evaluation ini lebih ke arah program ya yang dibuat oleh suatu lembaga, sedangkan summative evaluation ini lebih ke arah kebijakan untuk yang dievaluasi. Kemudian main karakter atau karakteristik utama pada formative evaluation yaitu obtain feedback for program implementers, yaitu memperoleh umpan balik untuk pelaksanaan program. Sedangkan summative evaluation itu make a decision whether the program is continued or not. Jadi pada formative evaluation ini digunakan untuk memperoleh umpan balik untuk pelaksanaan program. Sedangkan pada summative evaluation ini untuk membuat keputusan apakah program dilanjutkan atau tidak. Nah, jadi karakteristik utama pada formative evaluation ini dalam penelitian evaluasi itu formatif dapat memberikan umpan balik kepada pelaksana, sedangkan summative ini digunakan untuk membuat keputusan apakah program tersebut dilanjutkan atau tidak. Nah, kemudian pada aspek desain, formative evaluation itu what information do you need, sedangkan summative evaluation what standard are used to make decision. Nah, formative evaluation ini menggunakan informasi apakah yang diperlukan, sedangkan summative evaluation ini
standar apa yang digunakan untuk membuat keputusan. Nah, jadi ada perbedaan, yaitu formative evaluation lebih ke arah data yang diperlukan, lebih ke arah informasi yang dibutuhkan. Sedangkan pada summative evaluation ini lebih ke arah standar apa yang digunakan untuk membuat keputusan. Jadi lebih lebih mendalam ya terhadap standar yang ingin dievaluasi. Nah, kemudian purpose of data collection atau tujuan pengumpulan data. Nah, pada formative evaluation ini finding flaws atau mencari kelemahan, sedangkan summative evaluation ini judgmental atau menghakimi. Nah, maksudnya apa? Bahwa di formative evaluation ini dilakukan untuk mencari kelemahan suatu program, semisal dalam pelaksanaan atau hasil yang dicapai itu mungkin banyak kelemahan, entah dari segi metode ataupun yang lain. Sedangkan summative evaluation ini untuk lebih ke arah menghakimi atau mungkin memberikan teguran ya terhadap suatu program yang ingin dievaluasi. Nah, kemudian data collection frequency. Nah, atau frekuensi pengumpulan data. Pada formative evaluation ini often, sering, sedangkan summative evaluation ini infrequently atau jarang. Nah, pada pengumpulan data formative evaluation ini sering ya, sedangkan summative evaluation ini jarang. Kemudian sample size pada formative evaluation ini small dan summative evaluation ini big. Nah, berbeda dengan formative evaluation ini ya, untuk sampel yang digunakan ini kecil ya, mungkin hanya tidak sampai 100. Sedangkan summative evaluation ini menggunakan sampel yang sangat besar. Nah, itulah perbedaan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Nah, kemudian masuk pada characteristic of evaluation decision. Pada karakteristik ini ada 5. Yang pertama adalah knowing the achievement of the vision, mission, and goals. Yang pertama adalah mengetahui ketercapaian visi, misi, dan tujuan. Jadi karakteristik yang pertama dari penelitian evaluasi ini adalah untuk mengetahui ketercapaian suatu visi misi dan tujuan dari sebuah program yang ingin dilaksanakan. Nah, yang kedua adalah focusing on evaluators and stakeholders. Nah, yang kedua ini berfokus pada evaluator dan pemangku kebijakan. Jadi karakteristik yang kedua ini lebih ke arah evaluator untuk mengevaluasi suatu program yang ingin dilakukan, atau semisal pada pemangku kebijakannya atau orang-orang yang berada di pemerintahan. Nah, itu evaluasi penilaian evaluasi ini berfokus pada hal tersebut. Berbeda mungkin dengan penelitian biasa ya, itu masih umum, bisa berfokus pada mungkin strategi atau pelaksanaan dan lain-lain. Nah, ketika evaluation result for decision making, hasil evaluasi untuk pengambilan keputusan. Nah, karakteristik desain penilaian evaluasi ini juga digunakan dari hasil evaluasi tersebut, bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Apakah setelah
melakukan penelitian evaluasi ya. Dari hasil penelitian evaluasi tersebut bisa dijadikan suatu keputusan ya. Semisal keputusan tersebut memiliki dampak yang baik, bisa jadi kemungkinan evaluasi tersebut dapat digunakan menjadi keputusan. Ya. Yang keempat adalah instrument are arranged based on program objectives. Instrumen disusun berdasarkan tujuan program. Jadi dalam penelitian evaluasi, instrumen itu disusun berdasarkan tujuan program. Semisal tujuan program tersebut adalah untuk mengetahui suatu ketercapaian hasil program, maka instrumen tersebut harus difokuskan pada hasil program tersebut. Contoh, implementasi kebijakan program pendidikan pada masa COVID-19. Nah, itu kan harus disusun berdasarkan tujuan program terlebih dahulu. Yang kelima, publication limited to stakeholder, atau publikasi terbatas pada pemangku kepentingan. Jadi penelitian evaluasi ini untuk publikasinya sangat terbatas ya, hanya bisa dilihat oleh para pemangku kepentingan atau orang-orang yang memiliki kepentingan, seperti mungkin pejabat, orang-orang yang mempunyai lembaga, ataupun orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu program yang ingin dievaluasi. Mungkin seperti itu. Ya, baik. Nah, kemudian method of evaluation citizen ini akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Ferry. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian tesis Dr. Haji Imron Rusidi MID, dan tak lupa yang saya hormati teman-teman PAIC. Untuk tema selanjutnya yaitu Method of Evaluation Research Design. Metode evaluasi riset desain. Di sini ada dua. Yang pertama quantitative method dan yang kedua qualitative method. Jadi ada metode kuantitatif dan ada metode kualitatif. Selanjutnya yaitu kuantitatif standar. Jadi standar kuantitatif. Yang pertama, emphasize on the quality of the hypothesis and variable. Jadi menekankan pada kualitas hipotesis dan variabel. Selanjutnya, the control of extraneous variable. Jadi pengendalian variabel asing. Untuk selanjutnya yang ketiga, and the importance of the discussion. Jadi pentingnya diskusi. Selanjutnya yaitu yang terakhir, and is implication for research and practice. Implikasi atau dampak terhadap kajian. Selanjutnya yaitu kualitatif standar. Kualitatif standar di sini ada 3 kriteria. Yang pertama filosofi kriteria, prosedural kriteria, participatory and advocacy kriteria. Jadi yang pertama itu kriteria filsafat, dan yang kedua kriteria prosedural, yang ketiga kriteria prosedur partisipatif dan advokasi.
Selanjutnya standard set in the query community of algorithms for publication. Jadi standar yang ditetapkan dalam komunitas penyelidikan seperti pedoman publikasi. Positionality, the text should display honesty or authentic about its own sake and about the positive on the author. Jadi yang kedua itu harus menampilkan kejujuran atau keaslian mengenai pendiriannya dan mengenai posisi penulis. Selanjutnya kita beranjak ke kriteria prosedural. Is employee activities of inquiry serve as study ethnography, ground theory, or narrative inquiry as procedural quid for the study. Sistem ini menerapkan pengumpulan data yang ketat melibatkan berbagai bentuk data, seperti halnya data ekstensif dan yang lain-lain. Dan periode pengumpulan datanya di lapangan itu cukup lama. Selanjutnya yang kedua is start with a single focus on a control phenomenon rather than a comparison or relationship as in quantitative research. Jadi dimulai dengan fokus tunggal pada fenomena sentral dan bukan pada perbandingan atau hubungan seperti dalam penelitian kuantitatif. Jadi beda. Dan yang terakhir, yang ketiga, kriteria prosedur partisipatif dan advokasi. Substantive contribution thus the fish contribute to our understanding of social life. Jadi kontribusi substansif seperti contoh, apakah artikel ini berkontribusi terhadap pemahaman kita tentang kehidupan sosial. Selanjutnya yaitu aesthetic merit. Display success aesthetically, thus the use of practice of open of the text and invite interpretive response. Is the text artistically hypostasis. Jadi yang ketiga itu kelebihan estetika. Jadi contohnya itu seperti apakah artikel ini berhasil secara estetis, apakah pengguna praktek membuka teks dan mengundang tanggapan interpretatif. Nah, semacam kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu checklist for evaluation the process of a quantitative study. Jadi daftar periksa untuk mengevaluasi proses studi kuantitatif. Di situ ada 7. Yang pertama title for the study, dan yang kedua program statement. Yang pertama itu judul studi. Jadi contohnya itu seperti apakah ini mencerminkan variabel independen dan dependent. Selanjutnya problem statement, itu pernyataan masalah. Contohnya itu seperti apakah ini menunjukkan masalah yang perlu dipelajari.
Dan yang ketiga, review of the literature. Jadi tinjauan pustaka. Contohnya itu seperti apakah penelitian mengenai variabel independen ini ditinjau dengan jelas. Dan yang keempat, tujuan hipotesis dan pertanyaan penelitian. Jadi seperti halnya seperti ini. Apakah pertanyaan tujuannya jelas, dan apakah pertanyaan tersebut menunjukkan variabel dan partisipan di dalam suatu penelitian. Nah, kayak gitu. Untuk selanjutnya yaitu data collection. Jadi analisis dan hasil data. Data selection itu pengumpulan data, maaf. Jadi apakah penulis menyebutkan langkah-langkah yang diambil untuk mendapatkan akses ke orang atau situs. Dan yang keenam, data analysis and result. Jadi analisis dan hasil data. Contohnya itu seperti apakah statistik yang dipilih untuk analisis konsisten dengan pertanyaan penelitian. Jadi dicek itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu writing, menulis. Jadi teman-teman bisa mengecek nanti apakah penelitian itu ditulis menggunakan sudut pandang impersonal atau tidak. Jadi dicek nanti. Nah, selanjutnya yaitu checklist for evaluation the process of quantitative study. Jadi daftar periksa untuk mengevaluasi proses studi kuantitatif, sama seperti kualitatif. Ada 7. Yang pertama itu judul studi, dan yang kedua itu pernyataan masalah, dan yang ketiga tinjauan pustaka, dan yang keempat tujuan pertanyaan penelitian, dan yang kelima pengumpulan data, dan yang keenam analisis dan data temuan, dan yang terakhir itu writing, menulis. Jadi teman-teman bisa mengecek nanti ketika memeriksa untuk mengevaluasi proses studi kualitatif, itu bisa dicek dengan judul studinya dulu. Nah, seperti contohnya kayak gini, apakah mencerminkan fenomena utama yang sedang dipelajari. Jadi dicek apakah sudah mencerminkan seperti itu. Dan yang kedua itu problem statement. Contohnya itu seperti apakah ini menunjukkan masalah yang perlu kita dipelajari. Nah, nanti dicek. Selanjutnya tinjauan pustaka, review of the literature. Yang ketiga itu contohnya itu seperti apakah penulis sudah memberikan tinjauan pustaka mengenai masalah penelitian yang diteliti. Nah, nanti dicek. Selanjutnya yaitu prose and research question. Jadi pengumpulan data. Jadi tujuan dan pertanyaan penelitian. Jadi contohnya itu seperti apakah penulis menyebutkan pernyataan atau tujuan dan pertanyaan utama dalam penelitian. Nah, jadi nanti teman-teman bisa ngecek. Dan yang kelima data collection, yaitu pengumpulan data. Contohnya itu seperti apakah penulis sudah mengambil langkah untuk mendapatkan akses
ke orang ataupun ke situs. Untuk selanjutnya data analysis and fit. Jadi analisis dan data temuan. Contohnya itu seperti apakah temuan ini menjawab pertanyaan dari penelitian. Jadi teman-teman bisa mengecek nanti. Selanjutnya yaitu apakah temuan ini menjawab pertanyaan penelitian gitu. Jadi teman-teman nanti bisa cek untuk memeriksa atau mengevaluasi proses studi kualitatif. Dan yang terakhir itu yaitu menulis. Jadi contohnya itu apakah penjelasan ini ditulis secara persuasif dan meyakinkan. Nah, jadi teman-teman bisa cek nanti apakah tulisan anak teman-teman itu menunjukkan atau penjelasannya itu menggunakan ditulis secara persuasif, mengajak atau meyakinkan. Jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu evaluation research is a method of in-depth analysis of an activity, program, or population with the aim of measuring its effectiveness, of efficiency, relevancy, and impact. Through evaluation research and infer the extent to which a program has achieved its objective, identify factor the influence its result, and provide recommendation for future improvement or development. Jadi pada intinya itu penelitian evaluasi ini merupakan metode analisis yang mendalam terhadap suatu kegiatan maupun program atau kebijakan dengan tujuan mengukur efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak melalui penelitian evaluasi. Jadi begitu. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.